Selamat datang di channel kami. Mari kita membedah buku-buku yang bisa merubah pandangan hidup kita, merubah pola pikir kita, merubah karakter diri kita, sehingga kita bisa lebih baik lagi nantinya. Dalam keheningan alam semesta, di mana tidak ada jawaban atas jeritan batin manusia, lahirlah sebuah kesadaran yang menghantam sunyi. Kesadaran bahwa dunia ini absurd. Disinilah Albert Camus memulai perjalanannya. Sebuah dunia tanpa makna, di mana manusia rindu akan kejelasan dan nilai, namun hanya menemukan kekosongan. Dari benturan inilah, antara kerinduan akan makna dan dunia yang tak memberikannya, lahir absurditas. Namun Camus tidak berhenti di absurditas. Ia tidak menyerah kepada nihilisme, melainkan justru mencari landasan moral di tengah kehampaan itu. Dari sinilah The Rebel lahir. Sebuah meditasi panjang tentang makna pemberontakan manusia dalam dunia yang absurd. Pemberontakan, kata Camus, bukanlah sekadar aksi politis atau ledakan emosi. Ia adalah kesadaran moral, tindakan manusia yang saat berkata tidak, juga secara diam-diam berkata ya. Ya terhadap nilai, ya terhadap martabat, ya terhadap solidaritas. Sang pemberontak, dalam pengertian Camus, bukanlah sosok destruktif, melainkan penjaga nilai-nilai yang memungkinkan hidup manusia tetap bermakna. Camus membedakan dua jenis pemberontak, pemberontak metafisik dan pemberontak historis. Dalam inti batin manusia, sebelum sejarah dan politik, sebelum ideologi dan senjata, ada jeritan sunyi yang lebih purba, jeritan eksistensial. Ia lahir saat manusia membuka mata pada absurditas dunia, pada kenyataan bahwa hidup ini tampak tanpa arah, tanpa jawaban, dan bahwa penderitaan berjalan tanpa sebab. Dari kesadaran inilah lahir pemberontakan metafisik, pemberontakan terhadap hakikat dunia itu sendiri. Albert Camus memulai pencarian ini dengan satu pertanyaan mendasar. Apakah hidup layak dijalani? Di dalam The Myth of Sisyphus, ia menyelami absurditas, tetapi dalam The Rebel, ia menunjukkan bahwa dari absurditas itu lahir sesuatu yang mengejutkan, bukan keputusasaan, tapi pemberontakan. Sebuah ya terhadap hidup yang diucapkan bersamaan dengan tidak terhadap dunia yang menolaknya. Pemberontak metafisik tidak mengangkat senjata, ia mengangkat kesadaran. Ia melihat penderitaan, kematian, dan kekacauan yang melingkupi manusia. Dan ia berkata, sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Ini tidak bisa diterima. Ia menolak untuk tunduk kepada takdir yang bisu, kepada dunia yang seolah tidak peduli. Ia tidak puas menerima hidup sebagaimana adanya. Ia ingin hidup sebagaimana seharusnya. Camus menggambarkan bahwa dalam momen pemberontakan metafisik, manusia tidak hanya menolak, tetapi juga menegaskan bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar hidup itu sendiri. Dengan berkata tidak, ia juga berkata ada sesuatu yang tidak boleh dilanggar, martabat manusia, keadilan, kesadaran moral. Pemberontakan ini mengambil banyak bentuk. Ia ada dalam karya seni, dalam filsafat, dalam doa, dan dalam kutukan. Kita menemukannya dalam tokoh-tokoh besar sastra Rusia, khususnya dalam karya Fyodor Dostoyevsky, Ivan Karamazov misalnya. Dalam The Brothers Karamazov, menyampaikan protes metafisik yang paling dalam terhadap keberadaan Tuhan. Ia tidak menolak Tuhan karena tidak percaya, melainkan karena ia tidak dapat menerima dunia yang dipenuhi penderitaan anak-anak tak berdosa. Ia berkata, aku kembalikan tiket ke surga jika itu harus dibayar dengan air mata satu anak kecil. Ini bukan ateisme biasa. Ini adalah pemberontakan karena cinta, karena tidak sanggup membenarkan penderitaan atas nama tatanan ilahi. Di sinilah muncul ironi besar bahwa pemberontakan terhadap Tuhan justru lahir dari rasa kemanusiaan yang dalam.
Manusia menjadi lebih bermoral daripada Tuhan yang tampaknya diam. Kamus melihat di sini benih bahaya. Ketika manusia mulai menggugat Tuhan dan menyatakan dirinya sebagai pengganti nilai-nilai absolut, maka ia mengambil tempat kekuasaan yang sebelumnya ilahi. Manusia menjadi satu-satunya hakim atas kebaikan dan kejahatan. Dan dari titik ini, bisa lahir tirani baru. Tirani manusia atas nama manusia itu sendiri. Pemberontakan metafisik, jika tidak hati-hati, bisa bergeser menjadi pembenaran bagi segala tindakan. Jika tidak ada Tuhan dan manusia adalah satu-satunya ukuran, maka apapun bisa dibenarkan, termasuk pembunuhan dan penindasan, selama itu untuk tujuan yang lebih besar. Inilah paradoksnya. Pemberontakan terhadap ketidakadilan bisa melahirkan kekejaman baru jika ia kehilangan batas moral. Kamus sangat waspada terhadap bahaya ini. Ia menegaskan bahwa pemberontakan metafisik harus selalu mengandung rasa batas. Kesadaran bahwa meskipun dunia ini tidak adil, manusia tidak berhak melakukan kejahatan demi menegakkan keadilan. Bahwa nilai tidak boleh dikorbankan bahkan ketika kita menolak dunia ini. Pemberontak metafisik sejati adalah mereka yang menjaga api kesadaran, yang tidak menyerah kepada absurditas, tetapi juga tidak menggantikannya dengan kebohongan. Ia hidup dalam ketegangan, menerima dunia apa adanya, namun tetap menolak untuk membenarkan penderitaan yang tidak perlu. Ia menolak menyerah, tapi juga menolak menjadi penindas. Dalam dirinya ada kebebasan, tapi juga tanggung jawab. Ia bukan pembebas yang berubah menjadi tiran, bukan pahlawan yang mengorbankan orang lain demi tujuan sejarah. Ia adalah manusia yang tahu bahwa meski dunia ini tidak sempurna, ia tidak boleh menjadikannya lebih buruk. Kamus menulis bahwa pemberontakan sejati adalah solidaritas dalam penderitaan. Pemberontak tidak berkata, "Aku menderita, maka aku ingin menghancurkan," melainkan aku menderita dan tidak ingin orang lain menderita sepertiku. Ia menolak absurditas, bukan karena ia membenci dunia, tetapi karena ia mencintai kehidupan. Pemberontakan metafisik adalah fondasi. Ia adalah langkah pertama sebelum revolusi, sebelum sejarah, sebelum politik. Ia adalah suara batin manusia yang berkata bahwa bahkan dalam dunia yang tanpa makna, kita tidak bisa menerima kekejaman begitu saja. Bahwa hidup ini tidak sempurna, tapi bukan alasan untuk membenarkan kehancuran. Kamus mengajak kita untuk tetap menjadi pemberontak, tapi pemberontak yang sadar, yang mencintai, yang tahu batas. Pemberontakan bukan jalan menuju kekuasaan, tapi bentuk kesetiaan pada martabat manusia. Sebab seperti kata Kamus, sang pemberontak adalah seseorang yang berkata tidak, tetapi yang sekaligus juga berkata ya, dengan sekuat tenaga. Jika pemberontakan metafisik lahir dari kesadaran pribadi, dari benturan antara manusia dan absurditas dunia, maka pemberontakan historis adalah kelanjutannya dalam ranah sosial dan politik. Ia adalah pemberontakan yang melangkah keluar dari hati individu, menuju jalanan, parlemen, medan perang, dan revolusi. Ia adalah ketika tidak pribadi berubah menjadi tidak kolektif, ketika kesadaran menjadi gerakan. Albert Camus melihat bahwa sejarah manusia modern dipenuhi dengan pemberontakan. Tapi sejarah ini adalah kisah yang tragis, pemberontakan yang bermula dengan cita-cita luhur, kebebasan, keadilan, persamaan, justru berulang kali berakhir dalam penindasan baru. Revolusi yang digadang-gadang membebaskan manusia justru sering menggantikan satu bentuk tirani dengan tirani lain. Mengapa? Kamu menelusuri sejarah ini dengan tajam. Ia memulai dari Revolusi Prancis, sebuah peristiwa besar yang mengguncang dunia. Dalam revolusi itu, manusia menolak kekuasaan absolut Raja Louis XIV dan menuntut kebebasan rakyat.
Tetapi di tangan tokoh-tokoh seperti Robespierre, revolusi berubah wajah. Kebebasan disucikan, tapi siapapun yang berbeda pandangan dipenggal oleh gilotin. Robespierre, sang pemimpin revolusi yang mengagungkan kebajikan, justru menjadi penguasa teror. Camus melihat di sini paradoks besar, bahwa ketika kebajikan menjadi absolut dan tidak toleran, ia bisa menjadi lebih kejam dari kejahatan. Ketika manusia berpikir bahwa ia tahu kebenaran mutlak, maka ia merasa berhak untuk membunuh demi kebenaran. Itu pemberontakan historis sering mengklaim bahwa tujuan membenarkan cara. Inilah yang Camus tolak secara keras. Ketika kekerasan dijustifikasi atas nama masa depan yang indah, maka yang terjadi adalah pengorbanan manusia nyata demi impian abstrak. Dari Revolusi Prancis, Camus berpindah ke abad ke-19, saat filsafat mulai menggeser agama sebagai fondasi moral. Tokoh seperti Hegel mulai memandang sejarah sebagai arena rasionalitas yang bergerak menuju kebebasan total. Tapi dalam pandangan ini, individu menjadi alat sejarah. Nilai manusia digantikan oleh kebutuhan sistem. Kemanusiaan dikorbankan di altar dialektika. Lalu muncullah Karl Marx yang memadukan semangat revolusioner dengan kerangka ekonomi material. Bagi Marx, pemberontakan bukan lagi sekadar moralitas, melainkan keniscayaan historis. Kelas pekerja, proletariat, harus menggulingkan kelas penguasa. Ini bukan hanya anjuran, tetapi hukum sejarah. Camus mengakui semangat keadilan dalam Marxisme. Ia mengakui bahwa Marx adalah pemberontak terhadap eksploitasi dan ketidakadilan kapitalisme. Tetapi yang ia pertanyakan adalah apa yang terjadi setelah revolusi terjadi. Ketika filsafat Marx diterjemahkan secara kaku dan dogmatis oleh Lenin, Stalin, dan rezim totalitarian lainnya, hasilnya adalah negara yang mengklaim membebaskan manusia, tetapi justru menghapus kebebasan individu secara total. Uni Soviet menjadi contoh konkret pemberontakan historis yang mengkhianati pemberontakan metafisik. Di sana, kebebasan ditindas atas nama keadilan sosial. Puluhan juta orang dikorbankan dalam pembersihan politik, gulag, kelaparan buatan. Semua dibenarkan demi masa depan cerah komunisme. Camus menyebut ini sebagai pembunuhan metafisik karena tidak hanya membunuh tubuh, tapi juga menghapus makna dan nilai hidup. Pemberontakan historis, menurut Camus, cenderung melupakan akar moralnya. Ia dimulai dari solidaritas dengan yang tertindas, tetapi sering berubah menjadi sistem yang mengorbankan manusia demi sistem itu sendiri. Kami berkata, revolusi yang tidak menjaga kesetiaan kepada manusia akan selalu melahirkan kamp konsentrasi dan tirani. Ia tidak hanya mengkritik komunisme, ia juga mengkritik fasisme, nihilisme politis, dan bentuk-bentuk ideologi lain yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir. Semua sistem yang melupakan martabat manusia dan menggantinya dengan abstraksi ideologis adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat pemberontakan sejati. Namun, Camus tidak menyerukan apatisme. Ia bukan anti-revolusi. Ia justru ingin menyelamatkan makna revolusi. Ia percaya bahwa pemberontakan historis bisa sah, bahkan mulia, jika tidak melupakan batas moralnya. Jika ia tetap setia pada semangat solidaritas. Jika ia tetap berkata, "Aku akan berjuang demi keadilan, tetapi aku tidak akan membunuh manusia demi gagasanku tentang keadilan." Dalam pandangan Camus, pemberontakan historis harus menjadi tindakan yang membela hidup, bukan menghancurkannya. Ia harus bersumber dari cinta, bukan kebencian. Ia harus lahir dari keengganan untuk melihat penderitaan terus berlangsung, bukan dari ambisi untuk mengendalikan sejarah. Sejarah pemberontakan manusia adalah sejarah yang ambigu, diwarnai heroisme dan kekejaman, harapan dan pengkhianatan.
Kami mengajak kita untuk tidak menutup mata terhadap tragedi ini. Ia meminta kita untuk mengingat bahwa tujuan tidak pernah membenarkan cara dan bahwa satu nyawa manusia lebih berharga daripada seluruh ideologi di dunia. Pemberontakan historis hanya akan benar jika ia tetap menjunjung manusia. Jika ia menolak kekerasan sebagai prinsip, jika ia tidak menjadi tirani baru, sebab seperti kamus yakini, jika pemberontakan tidak menjaga batas, ia akan membunuh nilai yang ingin ia pertahankan. Dengan kesadaran inilah, kamu mengajak kita untuk menjadi pemberontak yang setia, bukan pada sistem, bukan pada sejarah, tetapi pada manusia. Di tengah reruntuhan nilai-nilai lama, di antara puing-puing agama, tradisi, dan moral yang telah digugat dan ditolak, muncul satu kemungkinan ekstrem, nihilisme, keyakinan bahwa tidak ada makna, tidak ada nilai, dan tidak ada kebenaran yang layak dipertahankan. Jika pemberontakan metafisik menolak absurditas demi membela makna, dan pemberontakan historis sering tergelincir dalam kekejaman, maka nihilisme adalah keheningan terakhir setelah semua makna ditinggalkan. Nihilisme berkata, jika dunia tidak masuk akal, maka segalanya diperbolehkan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang suci, tidak ada yang layak dihormati. Semua nilai dianggap sebagai konstruksi, ilusi, atau instrumen kekuasaan. Dalam dunia nihilistik, hidup hanyalah gerak biologis, lahir, bernafas, mati, tanpa kisah agung, tanpa harapan transenden. Kami tidak membantah bahwa nihilisme lahir dari kekecewaan yang sah. Ia memahami bahwa banyak yang tiba di nihilisme bukan karena mereka jahat atau sinis, melainkan karena mereka jujur, karena mereka telah menggali sampai dasar realitas dan tidak menemukan dasar yang kukuh. Karena mereka telah kehilangan kepercayaan pada Tuhan, pada sistem, pada ideologi. Nihilisme dalam bentuk awalnya adalah kejujuran yang pahit. Tetapi bagi kamus, nihilisme bukan jawaban. Ia adalah jalan buntu. Karena jika segalanya dianggap tidak bermakna, maka pemberontakan itu sendiri kehilangan fondasi. Maka, apa gunanya menolak ketidakadilan jika tidak ada nilai keadilan yang objektif? Apa artinya membela kehidupan jika hidup itu sendiri dianggap sia-sia? Kamu melihat bahwa dalam dunia modern, nihilisme justru dipakai sebagai pembenaran untuk kekerasan ekstrem. Jika tidak ada nilai yang sakral, maka pembunuhan pun bisa dibenarkan. Jika manusia hanyalah materi, maka ia bisa dibuang seperti mesin rusak. Maka muncullah rezim totalitarian, teror ideologis, dan kejahatan atas nama kemajuan sejarah. Manusia dibunuh bukan karena ia bersalah, tulis kamu, tetapi karena ia mengganggu logika sistem. Di titik inilah kamus menegaskan pilihan eksistensialnya, menolak nihilisme tanpa harus kembali ke ilusi. Ia menolak untuk menyerah pada keputusasaan, tapi juga menolak untuk kembali pada kepercayaan buta. Ia ingin menemukan jalan ketiga, sebuah pemberontakan yang tidak buta tetapi juga tidak menyerah. Sebuah ya kepada hidup, meski tanpa jaminan transendental. Camus menyebut ini sebagai pemberontakan terukur. Pemberontakan yang menolak nihilisme dengan menegaskan kembali martabat manusia. Dalam dunia tanpa Tuhan, manusia sendirilah yang harus menetapkan batas. Bukan karena ia memiliki kebenaran mutlak, tapi justru karena ia sadar akan keterbatasannya. Manusia menjadi makhluk moral, bukan karena ia tahu segalanya, tapi karena ia tahu bahwa ada hal yang tak boleh dilanggar. Inilah bentuk kebajikan baru yang diajukan kamu, kesetiaan pada solidaritas manusia. Pemberontak sejati bukanlah penghancur, tapi penjaga. Ia menjaga nilai-nilai yang mungkin rapuh, tapi vital, keadilan, kebebasan, cinta, belas kasihan. Nilai-nilai ini tidak berasal dari dogma,
tapi dari pengalaman hidup bersama, dari rasa sakit yang kita kenal, dari penderitaan yang kita tolak. Kamus percaya bahwa bahkan dalam dunia tanpa makna absolut, manusia bisa menciptakan makna melalui tindakannya, dalam memilih untuk tidak membunuh, dalam memilih untuk membantu sesama, dalam memilih untuk bersuara ketika semua diam. Disitulah lahir makna sejati. Bukan makna yang datang dari langit, tapi makna yang tumbuh dari bumi, dari Gibran untuk tetap manusiawi. Ia menulis, "Aku memberontak maka aku ada." Dan keberadaan itu bukan dalam kehampaan, tapi dalam relasi, dalam hubungan dengan manusia lain, dalam pengakuan bahwa penderitaan yang kau rasakan adalah juga penderitaanku, bahwa ketidakadilan yang menimpamu menodai seluruh kemanusiaan. Kamu bukanlah pengkhotbah. Ia bukan nabi dari masa depan yang sempurna. Ia hanya seorang manusia yang sadar, yang berdiri di atas tanah kering dunia modern, tapi yang menolak untuk mengubur nurani. Ia mengajak kita untuk hidup tanpa kepastian metafisik, namun dengan integritas moral, untuk menolak ilusi, tapi juga menolak kekejaman, untuk tidak percaya kepada surga, tapi tetap menolak neraka di bumi. Dalam dunia yang telah kehilangan Tuhan dan sejarah yang dipenuhi pengkhianatan, Kamus tidak menawarkan sistem baru. Ia menawarkan kesetiaan. Kesetiaan kepada manusia. Ia percaya bahwa satu-satunya jalan keluar dari kekosongan nihilistik adalah dengan menegakkan nilai meskipun tanpa jaminan. Menjadi manusia yang tahu batas. Menjadi pemberontak yang tetap bermoral. Karena seperti ia tulis, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Bahagia bukan karena ia menemukan makna objektif, tapi karena ia memilih untuk terus mendorong batu itu dengan kepala tegak, dengan kesadaran, dan dengan cinta terhadap kehidupan itu sendiri. Kamus juga mengulas hubungan antara pemberontakan dan seni. Seniman sejati, seperti pemberontak sejati, adalah mereka yang menolak untuk tunduk pada aturan absolut, tetapi tetap menghormati batas. Karya seni yang besar adalah pemberontakan terhadap kekacauan, tapi juga bukan penghapusan realitas. Ia menciptakan bentuk di tengah kekacauan, memberi makna tanpa ilusi. Dalam seni, seperti dalam pemberontakan moral, ada keseimbangan antara kebebasan dan batas. Inilah etika Kamus, bahwa segala bentuk kebebasan sejati harus mengakui keberadaan batas, dan bahwa batas ini bukan belenggu, tetapi pelindung nilai, GV. Menjadi pemberontak yang setia kepada kehidupan akhirnya, The Rebel adalah panggilan untuk bertahan. Dalam dunia yang seringkali tidak masuk akal, di mana kekuasaan terus berulang dalam wajah-wajah baru, kamu mengajak kita untuk menjadi pemberontak yang setia. Bukan setia kepada ideologi, bukan setia kepada dogma, tetapi setia kepada martabat manusia. Pemberontakan yang sejati menurut Camus tidak pernah melupakan manusia. Ia tidak rela membunuh demi impian. Ia berdiri di tengah dunia dengan kesadaran akan absurditas, tetapi juga dengan kasih terhadap sesama. Ia memilih untuk tetap berkata tidak terhadap kebohongan, terhadap kekuasaan yang menindas, terhadap kekerasan yang menyamar sebagai kebenaran. Dan ia berkata ya terhadap kehidupan, terhadap penderitaan manusia yang tak bisa dinegasikan, terhadap nilai-nilai yang kita bangun bersama. The Rebel bukanlah buku yang memberi jawaban sederhana. Ia tidak menawarkan utopia atau program politik. Ia justru memberi kita sesuatu yang lebih langka. Panggilan untuk jujur, untuk setia kepada nurani, dan untuk berdiri dalam kesendirian moral, meski dunia membisikkan bahwa segalanya bisa dibenarkan demi tujuan besar. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, di mana kebenaran sering dikorbankan demi kemenangan, Camus mengajak kita menjadi manusia yang tetap berdiri.
yang tetap berkata tidak kepada kekejaman dan ya kepada kehidupan. Sebab, seperti yang ia yakini, tidak ada penyebab betapapun adilnya yang dapat membenarkan pembunuhan seorang anak. Dan dalam pernyataan itu, Camus tidak hanya membela kehidupan, ia membela kemanusiaan itu sendiri. Don't forget to comment, like, and subscribe.